Sobat RB, balik lagi sama aku Dara Dan aku Salu. dan Daniel di sini. Di vlog pertama kita di rumah BUMN Medan. Jadi kita hari ini mau ngapain, Salu? Kita akan lihat keseruan apa aja sih yang ada di RB Medan ini. Benar, jadi kita bakal nunjukin nih ke Sobat RB satu hari bersama anak magang di rumah BUMN Medan. Iya, karena kira-kira ngapain aja ya kita sebagai anak magang di rumah BUMN Medan. Karena banyak divisinya, jadi kita akan mulai dari divisi kita yang pertama yaitu YouTube. benar. Yuk kita kepoin keseruan mereka. Halo guys, jadi kami dari tim divisi editing dan sekarang lagi ngedit untuk naik ke YouTube, ngedit beberapa podcast yang belum selesai. Mari ikut kami ngedit. Halo. Kami di Dari divisi display ya. dan apa bang? Display dan business development sih sebetulnya, dan anak cabangnya tuh di display gitu. Jadi perkenalan dulu, aku Fajar. Nama aku Wike. Jadi kita di sini dari tim display mau nyampe nih laporan kita, karena memang kita dapat tugas untuk nyampein ya apa aja lah progres kita selama seminggu ini dari divisi display gitu. Dan untuk sekarang sih kerjaan ya, ngapain aja nih kita nih? Kerjaan kami di sini lagi nyusun Betul. barang masuk dan barang keluar guys. Karena kan kami juga mau nyusun laporan. Kami perlu tahu data-data kami. Betul. Jadi kita rapiin data-datanya. Contoh nih kita bakal ngedata ada produk UMKM yang bakal di dari Ini tiap mau UMKM-nya ada mau narik barang nih, mungkin di UMKM-nya bakal ada acara atau lain gitu. Jadi kita mau narik barang, jadi kita datain apa aja yang mau keluar dan barangnya masuk gitu. Dan mungkin biar tahu ya kerjaannya. Nota-notanya ya. Nah, ini yang harus kami kerjakan gitu, dan ini juga yang harus diiniin. Karena guys kita ini kalau ditanya tugasnya ngapain aja nih tim display. Jadi kerjanya tuh lumayan nggak banyak kali, cuman ribet ya. Iya, Bang. Karena harus memang standby kalau ada ketika pembeli gitu, ada dari pihak UMKM mau masuk barang gitu, jadi kita harus standby. Dan mungkin apa lagi ya, Terus kita dulu kayak yang ada yang mau dikasih penjelasan. Terus di sini bukan cuma kayak kita menerima barang, juga kita menulis di nota-nota kita, terus kita buat ke data-data biar nanti setiap yang kita terima itu nggak tercecer guys, dan terus kita bisa lihat lah ya, bisa ingat, dan juga kalau contohnya perlu gitu guys. Nah, salah satu contohnya biar mungkin kawan-kawan kebayang gitu. Jadi sebelumnya kita untuk pengarsipan ya data yang barang masuk keluar itu cuma di konvensional, di buku nota aja. Cuman kita dapat tugas buat di recap di spreadsheet gitu. Jadi kita bikin kayak gini nih, kita bikin jelasin apa aja barang yang masuk gitu kan, jelasin mana fotonya, buktinya, dan lain gunanya apa, biar nanti bukti rekapannya itu jelas gitu, ada fotonya jumlahnya berapa gitu. Kalau misalnya dia F&B, kasih tahu expense sampai kapan gitu, jadi datanya jelas. Dan mungkin kalau yang selain itu kita juga recap ya penjualan mulai dari kita masuk, mungkin konteksnya dari Januari sampai Maret gitu. Kita buat per termin juga dari sampai April, dan per 2 minggu kita juga bikin laporan penjualannya dari UMKM-nya gitu. Kalau contohnya mungkin kami spill sedikit gitu, kayak gini harus dibikin datanya gitu kan.
ataupun ada yang heran kok ada merah, putih dan hijau gitu, itu ada kode-kode sendiri. Dan untuk penjual juga gitu ada kartu khusus gitu. Dan kita per 2 minggu juga bikin rekap gini nih gitu, jadi per UMKM juga deh double data ya gitu. Jadi kita buat datanya itu per 2 minggu apa aja produk yang laku, berapa profitnya, berapa yang harus dikirimkan ke UMKM gitu. Jadi itu yang kita harus lakukan per 2 minggu gitu guys. Ya guys, juga biar kita tahu gitu kan seberapa udah seberapa banyak atau masih seberapa produk itu yang udah terjual. Ya, stock name-nya gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Dan mungkin selain pendataan dan lain sesuai namanya display, itu juga bertanggung jawab juga untuk gimana nih cara ngatur posisi produk-produknya dan Biar lebih menarik gitu ya Bang. betul gitu. Dan itu juga nggak boleh itu aja tuh yang di atas gitu, juga harus kita rotasi gitu. Mungkin yang sebelumnya produk A yang di atas, nanti seminggu ke depan produk B gitu. Jadi ganti-gantian, nggak melulu satu itu doang yang ditujukan gitu. Tujuannya biar ya potensi kebelinya itu lebih besar gitu. Mungkin kalau biar teman-teman tahu apa aja yang disusun, izin ya. Tuh contoh kecilnya itu sebelumnya. Halo. Nah, ini ada tim TikTok juga yang ini. Nah, jadi mereka juga ngapain bareng-bareng display. Nanti ketika selesai juga bakal disusun tuh ke yang lemari situ. Dan itu juga sedang bantu. Dan selama seminggu ini kita memang harus dapat challenging juga ya, buat kayak mana ngerapiin barang-barang produk UMKM itu biar nggak di display offline aja gitu. Juga kita ditantang buat kayak mana kita bisa displayin barang-barang di TikTok Shop juga gitu. Jadi kami juga lagi mau pelajari nih gimana cara ngupdate barang di TikTok Shop, ngimport lagi gitu. Cuman memang prosesnya itu masih kita pelajarin dulu gimana gitu, karena memang sama sekali nggak tahu ya gitu. Dan kita coba optimalin gimana caranya barang-barang itu bisa berlaku gitu. Khususnya di crafting. Nah kalau untuk F&B lumayan lancar ya kalau misalnya pesanan dari TikTok Shop gitu. Oh ya, dan satu lagi, job desk kita ketika ada barang laku di TikTok Shop katakanlah gitu kan, kita yang bantu pengemasannya, pengirimannya gitu. Jadi kita bantu antar ke ekspedisi juga gitu, biar supaya barang itu sampai ke konsumen kita dan nggak kecewa gitu. Guys, kita udah selesai nugas. Jono udah selesai editing, aku udah selesai bikin laporan. Sekarang kita menuju ke tim konten. Tim konten kita sedang mau take konten. Ini dia ada Monica di sini. Dan Rahel di sini. Mau berkonten apa, guys? Hai guys, kami hari ini rencananya mau promosi produk yang ada di rumah BUMN. Gelap. Nah, sini. Nah, jadi hari ini kami rencananya mau spill, mempromosikan barang-barang yang ada di rumah BUMN. Jadi stay tune ya guys. Ikuti terus ya. Kalian jangan lupa ya buat follow TikToknya RB sama Instagramnya itu namanya Rumah BUMN Medan. Dan buat YouTube-nya namanya juga sama, Rumah BUMN Medan. Jangan lupa like, comment, subscribe, share semuanya. Benar. Buat lihat keseruan kami semua yang ada di Rumah BUMN Medan. Best. Kami lagi buat cari konten buat konten selanjutnya. Stay tune ya.
Bes. Kami dari divisi development yaitu TikTok. Jadi tugas kami ini live produk-produk UMKM. Nah, di sini juga ada banyak itu Bes, berbagai macam produk UMKM, ada cemilan, fashion, tas, sepatu, baju, semua ada Bes. Jadi divisi ini tuh memasarkan produknya melalui TikTok live ya. Jadi teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman bingung gitu bisa tanya ke live TikTok kami. Iya. Ini udah jam berapa? Selalu udah jam 14.34. Sekitar 3 lah ya? Iya, sekitar 2 jam lagi ya. Jam 2 jam lagi menuju waktunya pulang. Tadi kita udah break, udah makan siang, terus aku udah selesai tugas, lalu juga udah selesai tugas, teman-teman yang lain beberapa udah juga, tapi bagian administrasi nih mereka masih hektik, masih ada briefing sama ibu di belakang kita guys, gitu. Terus di bagian ini mana ya? Di bagian kita juga ada bagian desain grafis. Kalau tadi teman-teman lihat dari beberapa divisi yang kita taruh di video ini, itu ada tinggal divisi apa lagi ya? Admin di belakang, administrasi sama iya, sosial media spesialis ya, sama graphic design juga. Jadi itu digabung kerjanya gitu. Terus kita, mohon maaf, kita lagi nggak bisa kuat-kuat suaranya karena ada tamu, jadi mohon maaf ya guys. Tapi tenang aja, kita akan room tour sedikit. Kita mau nunjukin ke kalian beberapa ruangan di RB. Kalau tadi kan teman-teman udah ngeliat nih, aduh shaking. Kita mau nunjukin beberapa ruangan ya, sama aku. Kita mau nunjukin beberapa ruangan di rumah BUMN Medan yang belum masuk kamera. Teng. Sini selalu. Oke, jadi ruangan pertama ada ruang meeting. Ini ada kamar mandi. Ini ada ruang meeting atau ruang briefing kita tiap pagi. Inilah keadaan di sini guys. Nih, coba kita pakai kamera belakang kali ya. Nih, itu ada kamar mandi di situ buat tamunya yang briefing, jadi nggak perlu keluar kamar lagi. Terus ini dia tempat biasa kita. Itu di situ ada beberapa proyekan kita atau beberapa tujuan di tahun 2025. Ya, segini aja ya. Tuh. Oke, selanjutnya kita kemana selalu? Ruang podcast deh. Podcast. Kalau kita nggak bisa nunjukin ke depan banget karena lagi ada tamu teman-teman. Jadi kita ini tim desain kita, desain spesial. Kita ke ruang podcast. Ini kita sedang menuju ke ruang podcast guys. Ini ruang podcast kita guys. Kecil sih, tapi cukup lah ya buat kita podcast bareng sama Selalu di sini dan beberapa narasumber kita. Jadi itu biasa TV-nya kita hidupin buat sebagai latar. Terus ini kita ada pajangan beberapa UMKM juga, nggak semua kita taruh. Ada beberapa produk dari Bank Mandiri juga, sound system dan lain-lain, lampu, lighting, AC.
sini sedang akan mengadakan podcast ya guys. Benar, jadi lagi ada podcast di ruangannya. Lagi rapi-rapi. Benar, jadi kita lagi nggak bisa lama-lama di sini. Lupa ya guys, ini diambil oleh Bank Mandiri. Benar. Oke, kita balik lagi ke tempat kita. Udah sih, gitu aja keseharian kita. Besok kita tim YouTube podcast ya Sal. Yes, kita podcast. Iya, besok kita podcast. Jadi kita podcast itu kita stop gitu loh. Kalau misalnya hari ini udah 2 kali, Besok kita vlog lagi. benar. Jadi sampai Kita sering biar sobat ini kamu seperti ini. benar kamu gitu. Jadi banyak ya. Ini biasa kita juga seminggu sekali kita ada pembinaan UMKM. Nanti kalau kita nggak mager, kita buat vlog pembinaan UMKM kita. Seriwah apa kita hari itu, oke? Kalau gitu, kan bentar lagi mau pulang, kita mau siap-siap juga. Jadi kita mau udahan dulu ya, soalnya udah kita mau udahan dulu. Nanti ketemu lagi di vlog kita yang kedua, oke? Bye bye.